Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Hartanto Kurniadi dari kelas 10 MIPA 8, nomor absen 11, dan saya akan membahas soal nomor 2. Aliran pertama, yaitu rumah tangga konsumen ke arus faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill atau kewirausahaan ke rumah tangga produsen atau perusahaan, yang artinya rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan yang mengolah faktor-faktor produksi, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan, karena rumah tangga konsumen sebagai pengguna atau pemakai produk yang diproduksi oleh perusahaan atau rumah tangga produsen. Aliran kedua, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan ke balas jasa atas faktor produksi, yaitu sewa, gaji atau upah, bunga, dan laba ke rumah tangga konsumen, yaitu setelah menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar atau membalas jasa kepada rumah tangga konsumen atas faktor produksi yang disediakan, yang artinya rumah tangga konsumen mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Misalnya, balas jasa sumber daya alam, yaitu seseorang menyewakan lahan atau tempat sehingga ia mendapatkan uang sewa. Dan balas jasa sumber daya manusia, yaitu seseorang telah membayar atau mendapatkan gaji karena ia telah bekerja. Dan balas jasa skill atau kewirausahaan, yaitu mendapatkan keuntungan dari usaha atau skill yang ia miliki. Aliran ketiga, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan ke arus barang dan jasa hasil produksi ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen mengolah faktor produksi dari rumah tangga konsumen menjadi barang atau jasa yang kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aliran keempat, rumah tangga konsumen ke penjualan hasil produksi dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa yang telah diproduksi oleh rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen membayar dengan uang atas apa yang ia beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aliran kelima, yaitu rumah tangga konsumen kepada pemerintah dan rumah tangga produsen atau perusahaan kepada pemerintah, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen memiliki kewajiban, yaitu membayar pajak kepada pemerintah karena pemerintah sebagai pengatur perekonomian negara. Aliran keenam, yaitu dari pemerintah ke rumah tangga konsumen dan ke rumah tangga produsen atau perusahaan, yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Misalnya, pemberian bantuan subsidi upah Rp600.000 per bulan oleh pemerintah kepada para pekerja, dan pemberian bantuan BLT atau bantuan langsung tunai untuk UMKM, yang berarti pajak yang kita bayarkan digunakan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang membutuhkan bantuan subsidi. Aliran ketujuh, yaitu rumah tangga konsumen ke lembaga keuangan atau bank, lalu lembaga keuangan atau bank ke rumah tangga produsen atau perusahaan, yang berarti bank menjadi tempat penyimpanan uang bagi rumah tangga konsumen, dan bisa juga untuk modal usaha. Maka rumah tangga produsen
meminjam uang kepada bank. Aliran ke-8 yaitu rumah tangga produsen ke lembaga keuangan atau bank dan lembaga keuangan ke rumah tangga konsumen, yaitu uang yang dipinjam oleh rumah tangga produsen harus dikembalikan atau dibayar lagi beserta bunga pinjaman kepada bank sesuai kesepakatan, dan rumah tangga konsumen menerima bunga tabungan setiap bulannya karena rumah tangga konsumen menyimpan uang pada bank tersebut. Aliran ke-9 yaitu dari rumah tangga konsumen ke masyarakat luar negeri dan rumah tangga produsen atau perusahaan ke masyarakat luar negeri, yaitu rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa dari luar negeri dan rumah tangga produsen menjual barang atau jasa kepada masyarakat di luar negeri, yang sering disebut dengan ekspor dan impor. Aliran ke-10 yaitu investor kepada rumah tangga produsen, yaitu rumah tangga produsen bisa mendapatkan modal dari investor yang menanamkan modal di perusahaannya. Maka ia tidak perlu meminjam uang dari bank yang mungkin memiliki bunga yang lebih besar. Aliran ke-11 yaitu dari rumah tangga produsen atau perusahaan kepada investor, karena setelah mendapatkan keuntungan, rumah tangga produsen harus membagikan keuntungan kepada investor yang menanam modal sebelumnya atas keuntungan yang didapat. Sekian dari saya dan terima kasih.